Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Anabhadra Kartawiyanto Wiswata. Om Ajnana Timirandasya Jananan Jana Salakaya Caksuru Milita Miyana Tasmahi Sri Gurave Namaha. Salam Rahayu semutan semua. Kita jumpa kembali. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Semoga Tuhan sebagai guru menuntun dan memberikan inspirasi kepada saya di dalam video kali ini, ya. Nah, kebetulan tadi pagi ada tamu datang ke rumah saya, jadi bercerita banyak terkait dengan perjalanannya menjalani spiritual, dan beliau stuck di dalam perjalanan. Beliau stuck, tidak mau melanjutkan. Kemudian saya tanya, kok tidak lanjut? Saya sudah tidak kuat dengan cobaan ujian. Saya bingung. Jadi kenapa setelah saya menjalani spiritual, sudah berusaha menjadi orang baik, mendekatkan diri dengan Tuhan, kok malah Tuhan memberikan saya ujian yang seberat ini? Nah, kemarin juga ada WA, banyak sekali sebetulnya, dan juga saya baca-baca di kolom komentar, itu banyak yang mengalami hal yang serupa, hal yang sama, dan juga pertanyaan yang sama. Nah, ada ungkapan seperti ini, saya baca di suatu kitab, ya. Ketika kita melangkah satu ke depan mendekati Tuhan, Tuhan akan mendekati 10 langkah mendekati kita, asalkan kita betul-betul yakin. Jadi tidak ragu, tidak ada keraguan di sini. Selama kita masih ada keraguan, ingat, selama kita masih ada keraguan, kecemasan, kekhawatiran, menjalani spiritual, selama itu pula kita akan dilanda ujian yang besar, ujian yang berat. Itu. Nah, di sini saya akan sharing sedikit sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Semoga nanti sesuai dengan apa yang saya sharingkan, pengalaman saya pribadi ini bisa memotivasi buat semutan semua, buat teman-teman, sahabat, Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita sudah sepakat dengan diri sendiri, mau mendekati Tuhan, menjalani spiritual, mendekatkan diri dengan Tuhan, jadi hilangkan keraguan, hilangkan kekhawatiran. Ini yang menjadi poin penting kalau kita berjalan di dunia spiritual. Itu dulu pernah saya alami. Saya belajar spiritual itu di tahun 99, tamat SMA, ya. Sekarang umur saya sudah 43 tahun. Tetapi pada tahun itu saya lebih condong ke supranatural. Ke spiritualnya itu sekitaran tahun 2005. Nah, kemudian di tahun 2006 itu, saya sudah mulai menggeluti yang namanya spiritual. Jadi mendalami ke dalam diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama, jadi seperti yang teman-teman tanyakan kepada saya, ujian itu datang secara bertubi-tubi. Ujian yang terbesar, ada beberapa ujian
yang terbesar yang harus dan mungkin ini mesti kita lewati. Ini kalau pengalaman saya. Dan mungkin ini bisa menjadi ujian yang sama buat semeton yang menekuni spiritual. Jadi yang pertama ujian kemelekatan. Ini karena tujuan daripada spiritual itu adalah kita memahami diri sendiri, mencari hakikat diri, siapa diri kita yang sejati. Jadi dengan diri yang sejati kita bisa memahami Tuhan. Nah, kemelekatan yaitu kecintaan kita terhadap materi. Ini yang akan nanti digojlok oleh Tuhan, dibantai habis-habisan, bahkan bisa boleh dikatakan minus ya. Jadi kita tahu bahwa yang paling terpenting di kehidupan saat ini itu adalah uang. Uang. Tanpa uang semuanya terasa terbatas. Jadi ini yang akan digojlok betul-betul. Kemudian ujian kecintaan terhadap benda-benda lain. Kecintaan terhadap orang itu nanti akan diuji. Ujian hati juga di sana. Itu benar-benar nanti akan diuji. Sejauh mana kita bisa memahami, sejauh mana kita bisa melepas. Karena tujuan daripada spiritual bukan ke materi. Tujuannya adalah ke rohani. Nah, kalau kita condong setelah kita belajar spiritual, kita condong melekat kepada materi, itu yang akan menjadi penghambat kita menuju ke level kesadaran kita berikutnya. Ini yang akan nanti diuji. Itu. Makanya saya bilang itu adalah ujian kepada kemelekatan. Itu yang akan diuji. Finansial dengan spiritual. Finansial sebagai fondasi agar bisa spiritual itu berlangsung. Finansial. Tetapi jangan sampai finansial ini mengatur kita. Contohnya uang mengatur kita. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita yang harus mengendalikan semuanya. Kemudian yang kedua, setelah ujian itu kita lewati, Tuhan akan menguji lagi, yaitu ujian kesabaran. Biasanya di sini diuji, karena kebanyakan dari kita ya itu maunya yang instan. Ketika kita berdoa besok dikabulkan, itu biasanya kalau sifat manusia. Dan kita sering menginginkan suatu hal kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak kita, apa yang kita mau. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan akan memberikan sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi setiap ujian yang diberikan ini mesti kita jalani dengan kesabaran. Jadi kalau kita sudah tidak sabar, pasti stuck. Dan rasa putus asa itu muncul. Nah, sabar ini menjadi salah satu cara untuk bertahan dalam menghadapi masalah. Jadi sabar. Kalau kita sabar dan terus berusaha, pasti akan membuahkan hasil. Nah, makanya ada ungkapan kalau sabar. Nah, kemudian ada nanti setelah itu nanti bisa dilewati, kemudian ada ujian keimanan dan keyakinan. Sejauh mana tingkat keimanan dan keyakinan kita pada Tuhan. Nah, jadi kalau kita berada di jalan spiritual,
kita mestinya lebih banyak mengandalkan Tuhan daripada kepandaian kita sendiri. Makanya ada dua jalan pengikut Tuhan. Ada jalan yang susah dan jalan yang mudah. Jalan yang susah itu yaitu jalan yang memang betul-betul kita mengandalkan kepintaran kita dan menganggap semua itu adalah hasil dari jerih payah kita. Tapi jalan yang mudah, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Itu biasa. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita tetap menjalankan swadharma atau kewajiban yang sebagaimana mestinya kita lakukan. Bekerja ya bekerja. Tetapi di sini kita lebih mengedepankan Tuhan. Bahwa ketika kita diterpa dengan berbagai masalah, tetap kita bertahan, dan kita menganggap bahwa ini adalah ujian yang diberikan Tuhan. Keyakinan ini yang harus kita mantapkan, bahwa Tuhan pasti akan bersama kita. Nah, Tuhan pasti akan menguatkan selalu di setiap kita mendapat suatu cobaan. Kita harus yakin dengan itu. Tetapi kalau kita sudah tidak yakin dengan itu artinya keimanan dan keyakinan kita pada Tuhan itu setengah-setengah. Nah, di awal sudah saya katakan, semestinya kalau kita menjalani spiritual, keraguan dan kekhawatiran itu sudah harus dihilangkan. Itu. Nah, selama kita masih ada keraguan, kecemasan dan kekhawatiran, selama itu pula ujian, godaan itu akan selalu menerpa kita. Kapan keraguan itu hilang, kecemasan itu hilang, dan sepenuhnya yakin kepada Tuhan, di sana ujian dan cobaan akan mulai reda, hilang. Karena kita sudah meletakkan segalanya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu ujian-ujian yang pernah saya alami, sangat berat sekali, dan pada akhirnya saya merubah pola berdoa saya, merubah pola pikir saya, kemudian merubah pola hidup. Jadi berubah cara berdoa kita. Yang dulunya kita sering meminta, sering memohon, tinggalkan. Itu ibaratnya masih kita spiritualnya masih anak-anak. Kalau anak kecil kan seperti itu. Kalau kita suruh kemana-mana, suruh beli apa, pasti dia mau ipah, mau imbalan. Nah, begitu juga kita masih, kalau kesadaran kita masih di bawah, kita akan selalu meminta-minta seperti itu. Itu wajar. Tapi ketika kita sudah naik ke level yang lebih tinggi, sudah semakin dewasa, jadi menagih upah itu akan semakin malu. Ketika kita sudah semakin dewasa, sudah tidak lagi seperti itu. Jadi untuk menagih upah, menerima upah sudah malu. Apalagi sudah menginjak ke level yang lebih tinggi. Nah, itu kita ibaratnya seperti itu, ya. Jadi rubah pola berdoa kita, cara berdoa kita. Jadi hakikat daripada spiritual itu adalah kita yakin pada Tuhan, yakin pada diri sendiri, karena Tuhan ada dalam diri, dan yakin pada Tuhan yang ada di alam semesta. Nah, kalau ini sudah bisa selaras, baru kita akan menemukan kemudahan di sana. Nah, itu sedikit cerita dari saya yang mungkin nanti bisa mengambil hikmah dari apa yang saya ceritakan, dari kisah saya, dan bisa memotivasi, membangkitkan
jiwa, semangat kita. Nah, disinilah perlu keyakinan yang kuat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dicerna, bisa dipraktekkan. Jadi itulah ujian yang berat yang nantinya sebelum para semeton semua yang menekuni spiritual, sebelum terlambat, kita pahami dulu ujian-ujian apa yang nantinya kita lewati, kita jalani. Nah, sekian dulu semeton. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di sharing kali ini. Jadi buat semeton yang memiliki keluhan, bisa nanti di chat lewat WA atau di kolom komentar. Kita akan sharing, mencari solusi agar kita semua bisa bangkit lagi, ya. Jadi di sini tidak usah ada persaingan, karena kita semua umat manusia dari keyakinan apapun kita menuju perjalanan yang sama. Jadi mencari jati diri, mencari siapa diri kita yang sejati. Baik, saya tutup dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti, 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 Om.